Dari segi visual, Lazarus emang niat banget. Animasi pertarungannya terutama di episode 4 dan 11 bisa dibilang yang terbaik secara teknis. Tapi sayangnya palet warnanya terlalu muram, dominan abu-abu dan biru kusam. Atmosfernya terasa dingin dan hambar. Kadang juga seperti kehilangan feel-nya. Musiknya solid, openingnya menurutku berhasil mengangkat vibes nostalgia dan retro. BGM dan audio mixing cukup rapi. Meski tidak terlalu menonjol, voice actingnya juga oke. Tapi sayangnya dialognya kadang terlalu berat dan kita harus fokus buat dengerin. Soal cerita, premisnya sekelompok orang yang harus mencari ilmuwan bernama Dr. Skinner demi menyelamatkan manusia. Masalahnya pasnya lambat dan konflik utamanya baru terasa di akhir. Ada kesan misterius dan membangun ketegangan. Cuman di sisi lain isinya cuma muter-muter, terlalu banyak dialog dan adegan-adegan gak jelas. Karakternya campur aduk, si MC Axel karakter pria yang cukup keren dan stylish, cuman terasa kurang berkembang dan datar. Chemistry antar anggota tim juga minim, kayak rekan kerja yang cuma ngobrol pas video aja. Yang suka aksi keren dan visual yang sinematik, ini bisa jadi tontonan yang menarik. Tapi soal cerita, so-so lah. Aku kasih rating 7,2. Dari segi visual, Witch Worlds tampil cerah, lincah, dan cukup ekspresif. Pas banget buat genre komedi slapstick. Animasinya tahu kapan harus tampil simple dan kapan harus tampil lucu dan kocak. Ditambah lagi dengan sound design atau vibes-nya sangat jadi nilai plus menurutku. Komedinya, nah ini tergantung selera. Bagi yang suka humor absurd dan situasi random yang enggak bisa ditebak, Witch Worlds jadi enak ditonton. Tapi buat yang kurang cocok dengan cewek centil ngegodain cowok datar, mungkin ini bakal terasa basi. Beberapa episode juga terasa tidak koheren, seperti bukan cerita yang utuh. Soal karakter, di satu sisi dinamikanya memang klasik, cowok pendiam versus cewek rame. Tapi chemistry mereka cocok banget dengan gaya komedi yang ditawarkan. Meski secara konsep agak klise, efeknya cukup berhasil. Tapi ya jangan berharap karakter dengan development mendalam atau konflik emosional yang rumit. Ceritanya sering rasa stagnan, fokus ke momen konyol daripada membangun alur yang kuat. Tapi kalau kamu suka komedi ringan yang bisa ditonton sambil santai, bisanya cukup, enggak bertele, anime ini cocok buat selingan. Aku kasih rating 7,6. Secara visual, ini seperti bukan anime keluaran dari 2005. Animasinya minim gerak dan banyak mengandalkan imajinasi penonton untuk melengkapi adegannya. Beberapa momen keren muncul, tapi secara keseluruhan produksinya terasa seadanya. Untungnya enggak ada CGI yang ganggu. Sound desainnya pun cukup standar, tidak buruk tapi tidak membekas juga. Dari segi cerita, sumber aslinya sebenarnya luar biasa. Musik sistemnya kompleks, world buildingnya kuat, dan karakterisasinya solid. Terutama tokoh utama, Arthur. Tapi sayangnya semua potensi luar biasa itu gagal dikonsep dengan baik. Episode demi episode terasa seperti slideshow, terlalu padat tapi minim kedalaman. Dunia dan sistem realnya terasa datar karena penyampaiannya yang lemah. Padahal karakter seperti Arthur punya potensi besar. Dia bukan tokoh isekai biasa yang tiba-tiba OP, tapi seseorang yang membawa pengalaman masa lalunya dan berusaha menyesuaikannya dengan tubuh baru dan sistem sihir baru. Ini bikin usahanya terasa beda. Sayangnya animenya gagal menampilkan emosi dan dinamika karakter yang kompleks itu. Hubungan antar tokoh pun terasa dingin dan kaku. Masalahnya
yang paling besar adalah arah adaptasinya. Rasanya seperti proyek promosi dibanding anime. Banyak momen penting dilewati. Studio tampak hanya sekedar menyampaikan cerita tanpa ada upaya memberi feel dalamnya. The Beginning of the End aku kasih rating 6,2. Dari segi animasi, kualitasnya memang nggak bisa dibilang wah atau anti mainstream, tapi dibanding banyak anime genre isekai atau fantasi, Osan Kensei tampil cukup rapi. Gaya visualnya punya kesan bersih dan CGI-nya cukup halus serta tidak merusak pengalaman saat pertarungan berlangsung. Beberapa momen aksi pun cukup bagus. Karakter utamanya Beryl cukup menarik, bukan tipikal MC overpower yang sok polos. Dia kuat tapi rendah hati dan kadang malah melakukan dirinya sendiri. Sisi inilah yang membuat dia lebih manusiawi. Sayangnya interaksi dengan mantan muridnya terasa agak janggal. Banyak dari mereka perempuan dengan pakaian minim dan kecenderungan romantis pada Beryl yang cukup menciptakan kesan anime harem. Tapi hubungan Beryl dan anak angkatnya Mewi justru cukup emosional, tulus dan hangat. Salah cerita, Osan Kensei memang tidak membawa sesuatu yang baru. Ulangnya bisa ditebak, Beryl diremehkan lalu membuktikan kekuatannya berulang kali, dan sayangnya ini cepat terasa repetitif. Elemen dunia seperti konflik gereja jahat atau lore sihir pun terkesan klise dan kurang digali. Tapi untuk penonton yang mencari tontonan ringan dan karakter utama yang tidak menyebalkan, anime ini masih layak dicoba. Karena Osan Minaru bukan jadi anime favorit musim ini, tapi yang nyari anime karakternya lebih dewasa dan pendekatan cerita yang tenang, ini bisa jadi anime fantasi yang menyenangkan. Tapi kalau kamu cari world building yang kuat dan cerita yang terus berkembang, mungkin kamu bakal cepat bosan. Aku rating 7,1. Dari segi visual, Vigilante memang tidak sespektakuler seri lamanya. Gerakannya lebih sederhana dengan fokus pada pertarungan jalanan yang kasar dan realistis. Tapi justru disitulah poinnya. Visualnya terasa masuk akal. Adegan Koichi meluncur, aksi akrobatik pop step dan pertarungan brutal Knuckle Duster punya gaya yang khas, walau kadang terasa low budget. Untungnya CGI-nya minim dan tidak rusak. Musik di Vigilante lebih muram. Opening dan endingnya punya nuansa sangat semangat dan penuh harapan, cocok dengan tema cerita. Voice actingnya juga layak diapresiasi. Suara Koichi mencerminkan rasa gugup yang berkembang jadi keberanian. Pop step penuh energi tapi plan dan Knuckle Duster karakter yang kasar dan punya rahasia di masa lalu. Ceritanya cukup lambat, lebih fokus pada realita jalanan. Vigilante tidak bicara tentang perang antar sekolah atau sultan kelas dunia, tapi tentang obat ilegal, kriminal kecil, dan keadilan tanpa lisensi. Ada ketegangan antara aparat dan vigilante, dan meski ini tidak selalu berkembang jadi konflik besar, nuansanya terasa. Sayangnya banyak misteri seperti proyek trigger dan tokoh antagonis utama yang masih dibiarkan menggantung. Koichi sebagai tokoh utama bukan tipe yang bisa ditilakan. Dia cuma mahasiswa biasa dengan kuik lemah. Tapi justru itu perjalanannya terasa lebih nyata. Dia tumbuh perlahan, bukan karena warisan kekuatan, tapi karena tekad. Tapi yang benar-benar mencuri perhatian, Knuckle Duster, mantan pahlawan yang kini tanpa kuik, yang hidup di jalanan dan bertarung dengan tangan kosong. Dia adalah mentor yang keras dan penuh luka, tapi punya tujuan yang mulia. Ada kedalaman emosional di balik tinjunya, terutama soal hubungannya dengan keluarga yang hancur. Pop step agak problematik. Di satu sisi dia memberi warna dan energi, tapi di sisi lain
Karakternya terlalu sering diposisikan sebagai fan service. Meskipun dia diberi momen emosional, peran utamanya sering hanya sebagai penyambung plot. Hal ini membuat dinamika tim kadang terasa timpang. Vigilante Boku no Hero Academia Illegals, aku kasih rating 7,5. Cerita anime ini dibagi dalam beberapa timeline waktu, tapi dengan benang merah cerita yang selalu kembali, tentang kehilangan, tentang waktu, dan tentang kemanusiaan dalam menghadapi iblis. Jinta adalah tipe protagonis pendiam, tapi bukan kosong. Dia diam karena banyak berpikir, banyak melihat, dan banyak merasakan. Ia menghormati bahkan iblis yang ia lawan, selalu menanyakan nama mereka sebelum bertarung. Hal kecil tapi deep. Suzune tak banyak muncul setelah episode awal, tapi bayangannya terus membentuk pesanan si Jinta. Kata sampingan seperti Mosuke, seorang iblis yang hidup damai di tengah manusia, memperkuat pesan moral di anime ini. Dari segi visual, desain latarnya gelap, kelam tapi indah. Karakter iblisnya punya desain yang khas dan menyeramkan. Sayangnya kualitas animasi menurun setelah episode awal yang sinematik. Gerakan mulai terasa kaku di episode 4 ke atas. Musik latarnya minimalis tapi cocok untuk nuansa yang tenang, gelap, dan terkadang mistis. Tidak ada lagu yang menonjol. Kijin Gento Show bukan anime untuk semua orang, dan ini juga bukan versi darknya Demon Slayer. Tapi jika kamu suka cerita yang perlahan-lahan menggali waktu, karakter, dan makna, ini layak dicoba. Tidak spektakuler, tapi ceritanya masih seru. Aku setting 7,3. Ceritanya lambat, penuh drama dari karakter sampai hubungan antar saudara, dan mengejutkan. Ada perkembangan emosional yang cukup dalam, bahkan beberapa arc ada yang plot twist, padahal aku sudah pernah baca manganya duluan. Protagonisnya si Arata bukan tipe MC harem kosong biasa. Dia sadar situasi aneh yang sedang terjadi, dan dia cukup normal untuk tetap menjaga jarak. Setidaknya untuk sekarang. 3 karakter cewek utama, Banri, Ouka, dan Minami, masing-masing dapat sorotan dan pengembangan yang layak. Tapi sayangnya beberapa karakter lain cuma jadi stereotype. Si Tsundere, si pendiam, si Onesan, dan satu saudara laki-laki. Kayaknya sekedar sebagai pelengkap. Duka Kobo yang garap anime ini, ya, energinya bersih, cerah, dan cukup detail. Musik latarnya seperti tipe yang glamor, mungkin karena tema keluarga yang kaya. Openingnya menarik dibawakan oleh Na Cherry, dan endingnya spesial dinyanyikan oleh semua sayu cewek. Shunjike no Kodomodachi adalah drama keluarga dan cinta antar saudara, bukan kandung, tapi masih mending daripada karya Reiji Miyajima yang satunya lagi. Aku setting 7,3. Anime ini ceritanya sangat generik, ditendang dari party lalu glow up. Kurt adalah tipikal orang yang selalu merendah, padahal hebat di segalanya, tapi gak pernah tahu dirinya sehebat itu. Setiap episode dia memakan dunia, lalu tetap mikir dia pecundang. Kenapa? Karena semua orang bohongin dia. Literally semua karakter dalam anime ini sepakat untuk menyembunyikan kebenaran. Dan yang bikin agak ganggu, beberapa karakter cewek lebih dewasa secara mental, dan mereka semua ngefans banget sama Kurt yang masih polos. Mulai dari Onasan Tsundere, loli 1200 tahun, sampai bocah kecil yang bilang dia papa. Secara visual anime ini cukup stabil, tapi gak spesial. Warna cerah, desain karakter menarik, dan ada banyak momen makanan yang menggoda.
Tapi soal animasi sering terlihat kaku dan efek magisnya terasa biasa aja. Musiknya sayangnya tidak terlalu menonjol. BGM standar fantasi, opening dan ending juga kurang memorable. Di satu sisi, anime ini jelas masuk kategori mediocre dengan semua checklist genre dipenuhi: fantasi, harem, komedi, slice of life. Tapi meskipun begitu, anime ini tidak ada spesialnya sama sekali. Aku kasih rating 6,1. Isekai tema luar angkasa yang dimana niat jahat malah bikin dunia jadi lebih baik. Anime tentang MC yang pengen jadi pengusaha korup, tapi malah semua tindakannya yang jahat jadi bikin orang-orang pada bahagia dan memakmurkan negerinya. Liam, karakter yang menarik di atas kertas. Versi novelnya digambarkan sebagai pribadi kaku, dingin, dan percaya diri yang berlebihan karena trauma masa lalu. Tapi di versi anime lebih ringan, lebih ekspresif, dan sayangnya terasa seperti MC isekai generik. Yang justru menarik perhatian adalah Amagi, android pelayan pribadi Liam. Tenang, penuh dedikasi, dan jadi fondasi emosi cerita tanpa harus ada drama berlebihan. Sayangnya ada beberapa karakter wanita yang membuatnya mengarah ke anime harem. Semua wanita berebut perhatiannya Liam. Visualnya campur aduk, desain karakternya cukup bersih dan enak dilihat, tapi animasi sering kali terasa kaku dan minim gerakan, terutama di adegan mecha dan pertempuran luar angkasa. Warnaan latarnya cenderung flat dan efek sci-fi-nya kurang terasa. Padahal ada potensi besar di tema dunia antar galaksi. Musiknya biasa aja, BGM-nya pas tapi tidak wah. Opening dan ending tidak buruk, tapi gak wajib juga kalian dengerin waktu nonton anime. Boleh di skip. Anime ini cocok yang suka isekai dengan bumbu satir ringan, yang lucu dan tema mecha, sama tidak masalah dengan visual yang mediocre. Ini bisa jadi tontonan yang lumayan. Aku beri skor 7,2. Anime ini punya judul yang panjang banget, tapi intinya tentang penasain kuat yang disia-siakan. Ceritanya tentang Filia, seorang sains perempuan yang dibuang oleh tunangannya karena dianggap terlalu sempurna dan dingin. Dia dijual ke negara tetangga, tapi justru di sanalah dia mulai menemukan hal yang gak pernah dia rasakan: kebaikan, kasih sayang, dan rasa memiliki. Di sisi lain, adik angkatnya, Mia, yang secara diam-diam menyusun rencana balas dendam ke si pangeran. Ada dua sudut pandang dan satu cerita, dan keduanya berhasil bikin penasaran. Filia yang mencoba hidup di lingkungan baru dengan orang-orang yang baik, serta Mia yang ingin balas dendam atas kepergian kakaknya pada sang pangeran. Filia itu karakter yang dingin, tapi bukan tanpa alasan. Efek dari bertahun-tahun dimanfaatkan dan diremehkan. Perkembangan emosionalnya jadi pusat perhatian. Dari robot tanpa ekspresi jadi perempuan yang mulai merasakan cinta dan menjaga diri. Tapi kejutan sesungguhnya adalah Mia, elegan, manipulatif, dan tajam. Hubungan antar karakter juga cukup dalam, meskipun sisi romansanya kadang terasa kurang greget dan kebanyakan pelan. Dari segi visual, anime ini cukup punya desain karakter yang anggun dan ekspresif, terutama saat masuk ke mode chibi yang cukup lucu tapi tetap nyambung sama suasana cerita. Animasinya agak spektakuler, tapi rapi dan sesuai genre. Opening dan endingnya boleh di skip, tapi scoring musiknya yang dramatis berhasil memperkuat momen emosional yang penting. Intinya ini bukan anime romance penuh gula,
tapi drama konflik antar karakter. Aku beri rating 6,9. Ini adalah anime yang digarap dari Key Visual Arts dan ada gamenya. Anime ini mulai dari premis yang sederhana banget. Tokoh utama Hairi datang ke pulau terpencil buat menyendiri dan menyembuhkan luka batin. Cerita anime ini perlahan berubah dari slice of life musim panas jadi drama supernatural penuh misteri. Bukan soal plot twist. Summer Pocket mengajak kamu kenal dulu sama karakternya sebelum semua berubah paling terbalik nantinya. Karakter utama di sini dibangun lewat rute-rute kayak di visual novelnya. Kamome, Ao, Shiroha semuanya punya cerita masing-masing. Beberapa karakter memang agak aneh dan mungkin agak mengganggu, tapi di sisi lain ada juga karakter pendukung yang bikin seru jalan ceritanya, terutama di rute-rute akhir. Dan iya, kalau kamu sabar nonton sampai ke bagian akhir, itulah saat yang paling seru. Secara visual anime ini punya art style lembut yang cocok banget sama atmosfer pulau musim panas. Langit biru, laut, cahaya matahari, semuanya terasa sinematik. Dan yang paling spesial adalah musiknya. Scoring soundnya pakai original soundtrack yang diambil langsung dari visual novelnya. Summer Pockets bukan buat semua orang. Temponya lambat dan alurnya loncat-loncat, tapi enak buat ditonton. Aku rating 7,5. Bayangan kamu diberitahu bahwa kamu akan meninggal tepat saat ulang tahun ke-18, dan satu-satunya cara untuk menenangkan diri adalah dengan mengumpulkan 1000 air mata kebahagiaan. Sebuah anime fantasi yang katanya ringan tapi dalam dan meaningful. Di sinilah anime ini bagus, bukan lewat aksi tapi lewat perjalanan harian yang penuh makna. Pertemuan-pertemuan kecil yang perlahan mengubah Mike dan kita sebagai penonton. Konsepnya sederhana tapi kuat, mencoba hidup selagi tahu waktu kita terbatas. Mike itu bukan protagonis shoujo klise. Dia cuek, sering sarkas dan suka seenaknya sendiri. Tapi lambat laun dia jadi karakter yang penuh tanggung jawab. Dia bantu orang bukan karena dia pahlawan, tapi karena dia peduli. Sophie, Faust, dan karakter pendukung lainnya juga punya warna masing-masing. Walau tidak semuanya dikembangkan maksimal, tapi chemistry antara karakter, terutama cara Mike, berubah karena berinteraksi dengan mereka. Dari segi visual, studio IMT Squad mungkin bukan studio yang top, tapi hasilnya di sini lumayan bagus. Tan warnanya lembut, desain karakternya khas, dan beberapa scene terlihat sangat sinematik. Untuk BGM-nya pas, dengan tema tenang dan penuh emosi. Lagu openingnya yang berjudul Drops oleh Maya Sakamoto sangat cocok, melankolis dan indah. Anime ini cocok kalau kamu suka anime fantasi slice of life dengan sentuhan hangat. Aku beri skor 7,5.